Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Sugeng Prayetno dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, izinkan saya untuk memulai presentasi saya yang saya ambil dari materi pertemuan 9. Adapun itu judul presentasi saya, hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan, tarif, dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI ini sangat ditekankan pada perdagangan yang bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini kita hanya terpaku dengan hanya menghitung pendapatan. Negara dari sektor migas saja tetapi tidak pernah memasukkan berapa devisa yang kita peroleh, HAKI yang kita lisensikan. Kita hampir tidak pernah menghitung berapa royalti yang kita terima dan juga tidak menghitung berapa royalti yang kita bayarkan atas penggunaan teknologi orang lain. HAKI dilihat dari aspek hukum, keberadaan termasuk benda tidak berwujud, karena dapat dialihkan. HAKI berfungsi yang pertama, melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek. Yang kedua, memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. HAKI bila dipandang dari segi ekonomi, berarti bicara mengenai persaingan. Pada dasarnya, HAKI sangat memainkan perannya yang signifikan dalam pendapatan ekonomi suatu negara. Pada tahun 80, devisa yang diperoleh Amerika Serikat dari HAKI sudah melebihi 50%. Oleh karenanya, seringkali kita melihat Amerika akan melakukan apa saja untuk melindungi HAKI. Yang dimilikinya memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelanggar. Bahkan Amerika pun membuat suatu daftar negara-negara yang tidak melaksanakan HAKI secara eksklusif, yang disebut sebagai Priority Watch List. Bagi negara yang tidak melaksanakan HAKI, maka akan memperoleh tekanan secara ekonomi. Berdasarkan The TRIPS Agreement, yaitu perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI. Maka HAKI terdiri dari hak cipta, hak merek, dagang, indikasi geografi, desain industri, paten, tata letak, atau topografi sirkuit terpadu, pelindungan informasi rahasia, kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.
Pendaftaran haki adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat. Pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu berdasarkan pemilik pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Dan sebagai bukti pendaftaran, maka diterbitkanlah sertifikat haki. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Bagi kebanyakan hak karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta atau UU-HC menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hak cipta di Indonesia adalah 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya sejenis dengan tulis itu. Alat peragaan yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, 4 lagu atau musik dengan atau tanpa teks, 5 drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6 seni rupa dalam segala bentuk seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7 arsitektur, 8 peta, 9 seni batik, 10 fotografi, 11 terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya. Dari hasil pengalih wujudan suatu karya harus merupakan karya asli yang harus dihasilkan oleh yang mengakui karya tersebut sebagai penciptanya. Pendaftaran merek. Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek pada kantor haki antara lain, contoh, merek yang didaftarkan bersama detail warna yang dipakai dalam merek, serta penjelasan mengenai kelas barang dan jasa yang dimohonkan. Pendaftarannya apabila haki berpendapat berdasarkan ketentuan undang-undang merek tersebut, kemudian diumumkan dalam berita resmi merek selama 3 bulan. Selama periode pengumuman tersebut, maka seseorang dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan tertulis mengapa mereka tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan. Penolakan boleh diajukan jika ada cukup bukti yang mendukung bahwa mereka tersebut tidak dapat didaftarkan. Permohonan akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 hari. Semenjak kantor hakim menerimanya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan, tanggal penerimaan salinan keberatan tersebut atas keberatan tersebut kepada kantor haki yang kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah mereka tersebut ditolak atau diterima.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten memberikan investor hak eksklusif untuk mengeksploitasi investasinya secara komersial selama waktu tertentu. Dan oleh karenanya, paten juga memberikan hak kepada investor untuk melarangnya pihak lain membuat, menggunakan, dan menjual investasi yang telah dilindungi. Paten tanpa persetujuan pemegang paten, segala macam investasi dapat dipatenkan dengan syarat investasi tersebut berguna dan belum ada. Untuk memperoleh paten, investor harus menggunakan seluruh hasil investasinya. Jika investor tidak berkeinginan untuk mengungkapkan hasil investasinya, maka sebaiknya investor tidak mempatenkan investasinya. Desain industri adalah cabang haki yang melindungi penampakan luar suatu produk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau yang berbentuk 3 dimensi atau dimensi 2 dimensi dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum. Yang pertama, harus bersifat rahasia, harus bernilai komersial, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Pemilik rahasia dagang memperoleh hak yang sah untuk menggunakan rahasia dagang serta memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya, jika seseorang melanggar hak pemilik rahasia dagang, maka pemilik tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berupa ganti rugi ataupun
keputusan sela untuk mencegah pelanggaran yang berlanjut. Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal UU RD Indonesia, maka terbuka mungkin mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggar rahasia dagang. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini, kiranya berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.